Nomor surat, nomor Wes. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Bapak, pengunci yang ada di ruangan. Perkenalkan, kami dari industri media kita izin untuk mempresentasikan hasil proyek kami selama 1 tahun magang di meja kita. Sebelum kita masuk ke proyeknya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Evan Glenn Prisyandi, nomor absen 18 dari kelas 12 level. Nama saya Raka Nova Lazar, absen 30. Nama saya Derajat Kusmati, absen 16. Nama saya Rima Dinda Biti, absen 20. Saya adalah Fatimah Kusuma, absen 3. Ya, langsung saja kita masuk ke proyek. Pertama, sebelumnya ini proyek kami perwakilan aja karena per anak itu beda-beda proyeknya, jadi kita hanya mengajukan salah satu proyek di sana. Yang pertama itu proyek saya yaitu diskusi PR. Diskusi PR itu kayak website di meja kita, semacam buatannya jawab pelajaran, mungkin semacam gitu. Nah, tugas saya di sini sebagai UI UX dan juga front end yang melalui beberapa tahap seperti design thinking, membuat wireframe, membuat UI dan juga slicing menggunakan Next.js dan Penguin CSS. Saya yaitu Selamatkan. Di sini saya melakukan CMD untuk alat kerjanya itu pertama project dan menganalisis fitur yang harus dibuat. Fiturnya salah satu CMD data, salah satunya itu sertifikat. Di sini saya juga menambahkan import dan juga export data supaya bisa menambahkan data lebih dari satu. Kemudian juga melakukan fitur dan email untuk mengirim email secara massal. Kemudian juga menambahkan fitur copy sertifikat. Kemudian juga biasanya setiap hari itu ada progres dan juga evaluasi untuk memberikan feedback mengenai proses yang dilakukan. Baik, ini adalah proyek saya dari Evan. Ini adalah proyek Tasty Snack Asia. Tasty Snack Asia itu adalah perusahaan snacking solution B2B yang bermarkas utama di Singapura dan punya cabang di Indonesia. Jadi di proyek Tasty Snack Asia ini kita ada 3 bagian. Kita membuat static pages, termasuk landing pages, blog pages, dan page-page lainnya. Intinya sebagai landing page untuk mempromosikan aja. Lalu ada ordering platform. Ordering platform itu yang bawah ini. Jadi itu adalah platform di mana user bisnis, klien bisnis itu bisa mengakses misalnya gathering, terus live vendor, pantry, dan bisa record untuk transaksi dan information melakukan. Terus juga ada fitur AI juga, jadi ada untuk membuat snacking solution yang digenerate pakai AI. Lalu ada juga platform untuk CRM. Jadi CRM itu nanti untuk mengolah data customer-nya. Jadi bisa dipakai untuk outreach dan bisa dipakai untuk mengirim email atau mengirim SMS atau telemarketing
seperti itu. Nah, ini project yang saya kerjakan di semester kita yaitu ranah AI. Nah, identifikasi masalahnya adalah project ini menjadi solusi bagi real user company yang ada di Indonesia berpartner dengan company yang ada di Jepang. Nah, mereka sering melakukan meeting dan selalu tukar dokumen dan antar bahasa. Masalahnya adalah mereka terjadi hambatan antar bahasa antara bahasa Jepang dan Indonesia. Jadi adalah ranah AI ini sebagai solusi analisis, lalu auto summarize meeting dan dokumen spell check, grammar dan translation. Untuk pelaksanaan perencanaan teknisnya memiliki text stack untuk client side-nya atau front end menggunakan Next.js, lalu untuk backend-nya Golang dan machine learning service-nya menggunakan Python. After perencanaan teknis, kita developing dan menguji secara lokal dan kita make sure kalau secara lokal udah fix, fiturnya udah jalan, kita POC-kan ke klien proof of concept. Nah, kita dapat feedback dari klien dan kita perbaiki, kita improve, kita tambah fitur seterusnya. Nah, after POC, jika mereka accept dengan project kita lanjut, maka kita bolehkan ke mereka. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya adalah project saya di Test Management. Test Management ini adalah website internal meja kita yang dibuat untuk karyawan meja kita untuk track tugas-tugas mereka, tugas harian mereka. Nah, peran saya adalah sebagai front-end developer menggunakan Next.js dan juga Tailwind CSS. Lalu untuk database-nya saya juga menyentuh sedikit menggunakan Squarebase. Database-nya saya mengatur identitasnya, usernya atau karyawan atau anak magang yang ada di meja kita. Lalu untuk tantangan yang kita hadapi sebenarnya adalah yang paling besar itu adalah tech stack yang digunakan di kantor itu sangat berbeda dengan yang diajarkan di sekolah, sehingga kita harus belajar mandiri untuk memahami tools, alur kerja dan standar industri yang ada di meja. Untuk pengalaman berkesan kita punya masing-masing pengalaman sendiri. Mulai dari Evan. Pengalaman yang paling berkesan di meja kita yaitu senang di industri ini rasa keluargaannya sangat besar karena setiap ada yang berulang tahun kita selalu dirayakan dan juga saling makan makanan itu aja sih, terima kasih. Oke, kalau pengalaman berkesan dari saya mungkin di meja kita itu kita difasilitasi dengan baik. Jadi misalnya untuk code editornya itu kita nggak pakai VS Code biasa, tapi kita pakai Cursor. Itu forknya VS Code yang ada di interface-nya AI. Jadi kita kerjanya itu pakai AI sehingga kita bisa mengerjakan hal yang lebih penting. Sementara AI mengerjakan hal misalnya seperti boilerplate atau codingan yang lebih. Jadi itu difasilitasi. Jadi kita nggak pengalaman berkesan bagi saya adalah selama 1 tahun di meja kita ini adalah saya belajar tentang kultur industri di meja kita, lalu bagaimana mereka workflow mereka berjalan, lalu untuk setiap weekly itu ada report, lalu juga fasilitas mereka juga disediakan sudah lengkap. Jadi itu sangat berkesan bagi saya karena saya merasa saat 1 tahun ini saya merasa perkembangan saya itu cukup besar. Lalu untuk pengalaman berkesan dari saya itu adalah kita ada weekly report setiap minggu, jadi kita kayak ngobrol gitu sama mentor kita tentang proses yang kita kerjakan selama 1 minggu ini. Jadi kita bisa saling terbuka tentang kendala, tentang permasalahan yang kita alami, agar mereka bisa langsung saling berdialog. Untuk pengalaman saya yaitu di sini belajar diajarkan dengan baik jadi di sini bisa melihat pengalaman berkesan saya itu karena karyawannya itu orangnya terbuka, jadi kalau misalnya kita ada kendala atau kita perlu beberapa itu
Untuk evaluasi kita selama di meja kita ini, kita menyadari bahwa proses pembimbingan yang diberikan belum dapat berlangsung secara intens. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan jumlah mentor yang tersedia, jadi perhatian terhadap peserta magang ini menjadi tidak optimal. Selain itu, para pembimbing memiliki jadwal kerja yang cukup padat dan tanggung jawab yang besar, sehingga kita kekurangan perhatian yang optimal. Meskipun demikian, setiap arahan yang diberikan tetap sangat berarti dan kami berusaha memaksimalkan proses belajar dengan melakukan eksplorasi serta inisiatif secara mandiri. Nah, untuk sesi Q&A mohon untuk Bapak dan Ibu disilakan. Kalau pertanyaan dari saya, seberapa recommended meja kita untuk jadi tempat PKL adik-adik kalian? 10/10. Saya Karena di sana kan lagunya Nadine ya, Pak. iya semua Semua dirayakan. dirayakan. Ya, syukur ya mendapatkan industri yang membimbing, yang mendidik, yang ngomong, sudah jadi teman. Bahkan saya berharap kedepannya kamu punya hubungan yang baik sama kita, sehingga nanti kalau memang berkecimpung di dunia IT ya, nggak sing moro-moro kuliah dulu sejarah, sing moro dulu kedokteran ya boy. Cuma maksudnya at least kalau nantinya kamu terusin di IT, at least ada satu channel yang jelas namanya. Itu sih yang mahal itu channelnya, karena itu privilege. Terus pertanyaan yang selanjutnya adalah kan kalau di meja kita kan anaknya banyak banget tuh, ya kan? Ada dari sekolah lain? Ada. Juga. Nah itu mentor kan tadi kendalanya adalah karena mentornya sedikit, jadi perhatiannya kurang. Nah itu apa usaha kalian supaya tetap bisa komunikasi sama mentor? Biasanya selesai proyeknya itu tetap langsung report ke mereka yang diajukan. Jadi kalian yang reach out mentornya, dan mereka terbuka juga. Iya. Oh, Evan tadi apa proyeknya? Testing sama Adit. Oh, sama ya? Iya, satu proyek. Kalau yang di VS Code tadi apa tambahannya? Kursor ya? Iya. Kursor. Berbayar? Iya. Berbayar ya? Iya. Tapi sangat membantu Sangat membantu. karena lebih cepat ya. Sampai lupa maling codingmu. Iya. Iso coding lagi. Gak iso coding ya. Cuma tanya, copy paste. Nah, tadi di foto Pak ada 10 ya? Siapa yang kedua ya? Itu Yang kedua. foto Itu kok ada ini sama Jason Untuk pram Ramagan ya? Iya. Kalau totalnya kan 8. Iya. 7. Sama Nasya ada Ya kemarin sudah presentasi. Belum bikin. Belum sudah foto belum bikin. Yang foto sama Pak Danang. Iya. Yang terakhir. Iya. Ya wis, semoga berlanjut terus ya berarti sampai nanti kuliah apa enggak ini? Kuliah. Kalau si Yano jadi apa enggak? Nani. Kamu Rani? Belum ya? Saya mengerjakan fitur diskusi PR, ada fitur latihan terbuka, pembicaraan dari UI UX sama front end. Derajat?
Oh, saya full stack Pak. Full stack. Full stack AI. Full stack plus AI. Bantuan AI. Full stack AI memang membantu. Apa full stack itu apa? Nah, itu di Nah, ini Naila. Nela tadi projectnya apa? Nela. Full stack. sudah dipakai tes manajemen. Nani. Tadi cuma pakai web kok, nggak pakai CIPAT atau lain gitu enggak. Saya kan sebelumnya pakai si nanti apa kalau misal ada yang WFH, nggak ada yang WFH ya soalnya ya. Terus semuanya WFO. Bebas sih Pak. Terus nggak maksudnya kalau misalnya itu yang WFA atau WFH itu kan harus ada satu apps buat standby kan, kayak contohnya TikTok gitu loh. Berarti di meja kita nggak ada ya, karena mostly WFO. Iya. Jadi aplikasinya Lila tadi akhirnya pakai. Saya perlu disampaikan lagi. Mungkin mau traktir temannya. Itu yang bertiga itu yang traktir temannya kan boleh aja. Namanya apa gurunya kan? Iya, kelas gurunya. Rasanya Bu Isma, kajiannya juga bagus, ya. Pasti di sana idenya kan berbeda antara sekolah dengan di dunia kerja. Kalian sudah merasakan di portfolio yang itu ternyata seperti itu. Ya, harus selesai dewe, manajemen waktu, dikejar-kejar sama target dan sebagainya. Ya, harapannya itu biasanya seperti itu membawa di sini. Jadi anak tugas dan sebagainya, ya manajemen waktunya bisa. Iya. Ya, nggak ada yang dikerjakan lagi, nggak ada yang menunda-nunda. Karena kamu sudah terbiasa dengan ritme kerja yang seperti itu. Jadi harapannya kamu kembali ke sini masih nggak kerja, sekolah ya itu tetap kamu kebiasaan yang baik seperti itu. Insya Allah kalau kamu tetap menggunakan itu nanti sampai kamu masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya kamu masih kerja, itu kamu tinggal jalan terus. Perlu adaptasi lagi dengan ritme yang ya, oke, tetap rendah hati, jangan sombong, meskipun kamu sudah merasa saya sekarang sudah ya, tapi tetap harus berhati-hati, jangan kembali ke dengan yang lain. Oh, itu kalau di sana atau di jalan semua mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya. Baik, sekian yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.